Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Slamet Mulyanto. Kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang pelepasan tanah kas desa untuk proyek Jalan Tol Jogja Mbawen seksi 1. Namun sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu ya, dan monggo nanti untuk bisa share, likes, and comment. Jadi perlu kami informasikan bahwa progres pembebasan tanah untuk Jalan Tol Jogja Mbawen sampai saat ini alhamdulillah sudah mencapai 91%. Hal ini disampaikan oleh Ketua PPK Proyek Jalan Tol Jogja Mbawen, yaitu Bapak Galih di Kelurahan Tirtoadi, Kapanewon Melati, Sleman, Yogyakarta. Jadi untuk seksi 1 tanah kas desa yang akan dibebaskan itu sejumlah 38 bidang seluas 57.749 meter persegi dengan nilai ganti rugi sebesar 95.130.801.344 rupiah. Sedangkan untuk Kelurahan Tirtoadi Melati, Sleman, Yogyakarta, tanah kas desa yang akan dibebaskan itu seluas 12.644 meter persegi yang terletak di Padukuan Pundong dengan nilai ganti rugi total sebesar 24.721.863 rupiah, terdiri dari ganti rugi tanah yaitu 22.100.900.000 rupiah, ganti rugi tanaman 7.755.000 rupiah, kemudian ganti rugi non fisik bunga dan masa tunggu itu sebesar 1.902.066.863 rupiah. Untuk itu, untuk lebih jelasnya monggo nanti untuk bisa disimak penjelasan dari PPK Proyek Jalan Tol Jogja Mbawen, yaitu Bapak Galih. Monggo. Pada kesempatan kali ini juga mungkin kami perlu bisa menyampaikan surat permohonan dan proposal untuk pelepasan tanah desa Tirtoadi. Tinggal pada kesempatan kali ini mungkin setelah acara yang kami sampaikan proposal tersebut. Nah, pada paparan kali ini akan kami jelaskan mengenai isi dari proposal tersebut di Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, jadi latar belakang adanya proyek ini adalah adanya proyek strategis nasional, itu sudah masuk dalam Perpres nomor 3 2016. Di situ ada banyak sekali proyek-proyek yang menjadi proyek strategis nasional ini. Jadi ada bukan hanya jalan tol, di situ ada bendungan, ada jembatan, mungkin ada proyek-proyek yang lainnya juga. Nah, jalan tol ini merupakan salah satu proyeknya tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengembangan jalan raya. Dengan bertambahnya jumlah kendaraan, jadi menuntut adanya alternatif jalan ya. Karena kalau jalan yang ada sekarang ditumbuhi kendaraan terus mungkin akan ada bottleneck ketika akan masuk Jogja nanti. Maka dari itu perlu ada alternatif jalan yang lain, yaitu mengikuti salah satunya jalan tol. Memang jalan tol ini berbayar ya, karena dalam pelaksanaannya, pengelolaannya memang butuh perawatan, dan itu memang negara sendiri belum bisa memenuhi itu. Jadi memang diperlukan adanya investor. Nah, dengan adanya investor itu mereka tetap memungut biaya atas lewatnya kendaraan yang melalui jalan tol tersebut. Sehingga diharapkan nanti untuk alternatif itu perjalanan menjadi lancar, distribusi barang juga lebih lancar, mungkin jasa juga lebih baik. Jadi diharapkan ada peningkatan ekonomi. Tidak secara kecil di sini, mungkin secara besar, skala besar ya, di seluruh wilayah DIY. Kemudian yang ketiga, adanya izin penetapan lokasi ya, telah dikeluarkan oleh Bapak Gubernur DIY nomor 385/KSP/2020 tanggal 21 Desember 2020 lalu.
Nah, di dalam penetapan lokasi ini memang salah satunya terdapat tanah kelurahan atau tanah desa yang terkena oleh pengadaan jalan tol ini. Memang tidak bisa kita pungkiri, jadi kita bukan jarang istilahnya akan mengenai beberapa aset tanah desa tersebut. Jadi memang secara desain, secara keamanan juga harus lewat itu. Ternyata setelah diidentifikasi, di situ terdapat beberapa bidang tanah desa. Biar saya lanjutkan. Nah, ini mungkin bisa saya paparkan Bapak Ibu sekalian. Jadi di situ adalah trase jalan tol Yogyakarta Bawen yang melewati wilayah desa-desa yang ada di dalam Pemprov, yaitu ada Tirto Adi, Margomulyo, Margodadi, Margokapon, Banjarjo. Terus di exitnya itu ada Tambaharjo dan Sumberjo. Nah, bisa kita saksikan bersama. Di situ yang warna hijau itu alhamdulillah telah kita bebaskan, telah dilakukan pemberian bentuk ganti rugi pada para warga. Salah satunya di Tirto Adi ini. Jadi sudah mayoritas hijau. Nah, yang hijau-hijau itu mungkin dalam waktu dekat akan segera dikonstruksi. Nah, di situ juga ada yang warna orange atau oranye itu. Nah, itu tanah-tanah yang masih belum bebas istilahnya. Nah, itu meliputi ada beberapa tanah karakteristik khusus. Yang pertama tanah desa, kemudian ada wakaf, kemudian ada sultan, dan mungkin ada kanalisasi juga. Jadi alhamdulillah memang sudah progresnya, mungkin saya laporkan juga di sini sudah mencapai 91% untuk bidang yang telah dibebaskan tersebut. Atas bantuan Bapak Ibu sekalian, saya turut mengapresiasi sehingga proyek ini diharapkan bisa berjalan dengan lancar nantinya. Dan informasi juga mungkin besok insya Allah akan adakan groundbreaking juga sebagai awal mula adanya kegiatan konstruksi. Lokasinya ada di Sanggerahan, Bapak Ibu sekalian. Oke, next Mas Jamal. Nah, berikut kami paparkan juga ada beberapa tanah karakteristik khusus tadi yang terkena jalan tol. Di situ ada 4 tipe. Yang pertama tanah desa, kedua wakaf, tanah instansi, dan sultan. Jadi bukan hanya tanah desa saja yang masih menjadi PR kami semua untuk dibebaskan. Ada beberapa bidang tersebut. Nah, tanah desa pun tidak hanya di Tirto Adi saja. Banyak desa lainnya yang saya sebutkan tadi itu juga masing-masing kena, rata-rata ada yang kena tanah desa juga. Jadi total tanah desa yang kena itu mencapai 38 bidang ya. Dengan nilai total dan kerugian untuk tanah desa itu 95 miliar 130 juta rupiah sekian. Dengan luasnya itu 5,7 hektar. Kemudian ada juga tanah wakaf, mungkin di sini juga ada wakaf ya, ada musola atau masjid di sini yang kena. Itu totalnya seluruh trase ini ada 8 bidang dengan nilai ganti kerugian 1,9 miliar dengan luasan 851 meter persegi. Kemudian yang selanjutnya ada tanah instansi, itu ada SMK YP 17. Kalau Bapak Ibu mengerti ya, tahu itu juga kena terdampak. Kemudian ada 2 SD di Banjarjo itu juga kena. Nah, itu kebetulan sendiri di atas tanah desa juga, nilainya 4,5 miliar. Kemudian selanjutnya ada Sultan. Jadi kita punya Sultan itu ada 6 bidang seluas 1.500 meteran dengan nilai ganti kerugian 2,5 miliar. Next Mas Jamal. Nah, kemudian untuk maksud dan tujuan kami dalam pelepasan tanah desa ini, yang pertama adalah tercapainya percepatan pelepasan aset tanah desa dengan skema pembayaran settlement atau dana tawaran tanah, sehingga dapat segera dilakukan penggantian dan pembelian tanah pengganti. Jadi memang ada rencana untuk perubahan Pergub 34 ya Pak. Nah, itu mungkin
nanti dalam pelaksanaannya karena masih masa transisi mungkin akan sedikit ribet. Jadi lebih baik mungkin dalam minggu ini kita dapat segera proses untuk pelepasan ini dengan harapan kita masih menggunakan persetujuan yang lama. Jadi untuk prosesnya nanti bisa lebih familiar saya pikir untuk teman-teman perangkat desa juga dan pemerintahnya ya menjalaninya. Nah kemudian dengan adanya groundbreaking itu juga diharapkan nanti pelepasan ini bisa lebih cepat sehingga proses pembangunan juga bisa dipercepat lagi, tidak terhalang oleh tanah desa yang belum bebas ini. Harapan kami seperti itu. Kemudian yang kedua, objek tanah desa digunakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konstruksi jalan tol. Jadi misal ketika kita identifikasi di situ ada tanah desa terus kita belokkan, nah itu tidak mungkin juga. Karena kalau kita membelok 100 meter aja nanti dampaknya terhadap trase itu bisa 1 sampai 2 km. Jadi tidak mungkin, secara keamanan juga itu kurang baik kalau kita belok-belokan trase jalan tolnya ya. Jadi mau nggak mau kita harus proses sama-sama untuk izin pelepasannya. Kemudian yang ketiga, pelepasan tanah desa untuk pembangunan tapi kepentingan umum. Jadi ini bukan hanya miliknya investor saja Bapak Ibu sekalian, nanti aset tanahnya itu atas nama pemerintah Republik Indonesia. Jadi setelah masa konsesinya habis, dari pengelola jalan tol itu akan dikembalikan ke negara. Jadi yang merasakan manfaatnya mungkin kita tidak sekarang merasakan. Mungkin anak cucu kita nanti yang lebih merasakan manfaatnya ya. Karena kita juga masih baru-baru aja, mungkin masih kaget atau gimana dengan jalan tol ini ya. Jadi masih ya istilahnya kalau dibilang membebani ya. Tapi ya kita lihat manfaatnya ke depan. Gitu. Ya semacam mana bentuk-bentuk ganti kerugiannya atau bentuk pelepasannya sesuai rule cipta kerja ya yang disebutkan dulu itu objek perdagangan bisa ditemukan dalam bentuk uang. Maka dari itu kami sangat memohon bahwa dalam pelepasannya nanti bisa diizinkan bentuk pelepasannya dalam bentuk uang. Kenapa kami memilih uang? Karena yang pertama artinya itu lebih fleksibel ya. Kalau misal itu dipilih dalam bentuk tanah pengganti atau lokasi, kami nggak yakin kami bisa mencarikan tanah itu bisa sesuai harapannya Bapak Ibu sekalian. Misal tahu-tahu kami beli di mana di Jalan Budian itu mungkin kan jauh juga dari sini, belum tentu tempatnya cocok. Nah, dengan kami berikan tadi kerugian dalam bentuk uang, diharapkan panitia nanti bisa mencari tanah itu sesuai dengan kondisi geografis tempat, lebih dekat ke sana, lebih dekat ke sini, atau mungkin bisa dicarikan lahan pertanian yang saluran irigasinya lebih banyak lagi. Harapan kami seperti itu. Jadi kami lebih tapi dalam pelepasan kedua ini juga tidak lepas tetap harus ada pengawasan dari instansi terkait ya dulu oleh bupati. Dalam hal ini mungkin ada di Sebertaru Kabupaten Sleman, dan sebelum melakukan penarikan uang misalnya katakanlah ingin dibelanjakan lagi kepada tanah penggantinya, itu harus ada rekomendasi setidaknya dari Panelu dan Kepala Dinas Kepala Daerah Kabupaten Sleman tersebut. Namun kami juga pastinya tetap tunduk dengan peraturan daerah setempat. Jadi apakah nanti kerugiannya nanti dimusnahkan dalam bentuk uang atau selain uang. Misal dari peraturan daerah setempat lebih merekomendasikan dalam bentuk selain uang, ya tetap kami ikut menjalankan prosesnya. Tapi memang kami lebih prefer dalam bentuk uang nantinya. Jadi selanjutnya nanti kami akan jelaskan pembagiannya ya. Jadi buat ini berapa ini berapa. Next Mas Jamal.
berikut data tanah yang dibutuhkan dan besaran uang ganti kerugiannya. Jadi di desa Kelurahan Tirtoadi ini terdapat 9 bidang tanah, Bapak Ibu sekalian, seluas 1,2 hektar sekian dengan totalnya ganti kerugian 24 miliar sekian. Itu terdiri dari yang pertama untuk HPP nomor 77 itu terkena sebagian seluas 15 meter saja dengan nilai ganti kerugiannya 45.163.415 rupiah. Kemudian yang kedua adalah untuk HPP nomor 80, sertifikat HPP nomor 80 itu kena semua sebenarnya, cuma terbagi menjadi 2 bidang. Yang pertama di metronya atau jalan pertamanya itu terkena 1.914 meter persegi dengan nilai ganti kerugian 3,5 miliar. Kemudian ada sisa tanahnya yang masih di bawah 100 meter sehingga memungkinkan untuk dibebaskan sekalian, yaitu seluas 84 meter persegi dengan nilai ganti kerugiannya 142 juta rupiah. Kemudian untuk HPP nomor 83 itu terkena sebagian seluas 2.933 meter persegi dengan nilai ganti kerugian 5.407 juta sekian. Kemudian yang kelima ada HPP nomor 82 dengan luas terkena sebagian 1.639 meter persegi dengan totalnya ganti kerugian 3.028 juta sekian. Kemudian yang keenam ada untuk HPP nomor 81 dengan luas ini terkena semua dengan luas 829 meter persegi. Ini sesuai hasil survei BPN dengan nilai ganti kerugian 1,6 miliar. Kemudian yang ketujuh ada HPP nomor 79. Ini terkena semua juga dengan luasan 3.422 dengan totalnya ganti kerugiannya 6.600.000 rupiah. Itu nomor 8 atau ke-8 itu ada HPP nomor 78 terkena sebagian seluas 1.671 meter persegi dengan total nilai ganti kerugian 3,2 miliar rupiah. Kemudian yang terakhir nomor 9 untuk HPP nomor 76 itu terkena semua dengan luas 139 meter persegi. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi totalnya ada 12.644 meter persegi dengan nilai total 24 miliar rupiah. Next. Nah selanjutnya ini Pak Ibu sekalian, jadi nilai 24 miliar sekian itu tidak semuanya untuk dibelikan tanah Jadi karena kita memilih bentuk ganti kerugian dalam bentuk uang, di situ appraisal juga bisa menghitung berapa besaran biaya untuk mencari tanah penggantinya. Jadi biaya operasionalnya sudah dihitung sekalian dan akan kami misalkan dari mana atau dari APBN dananya itu sudah total. Jadi kami kan punya IPA jadi punya anggaran sendiri, itu tidak ada untuk biaya pencarian tanah pengganti ini. Makanya ini di-cover oleh APBN Agung semuanya. Jadi untuk tanahnya yang bisa dibelanjakan nanti senilai 22 miliar 100 juta 900 ribu rupiah. Kemudian di atasnya juga ada tanaman. Nah tanaman ini mungkin nanti bisa diberikan kepada pemilik perunggu, itu Pak Ibu siapa atau pejabat dari desa siapa, itu nanti senilai 7.755.000 rupiah. Kemudian nanti ada ganti kerugian fisik dan bunga itu. Nah biaya fisik ini lah yang akan digunakan untuk biaya pencarian tanah pengganti, mulai dari biaya operasionalnya untuk rapat, kemudian mungkin alat tulis, kemudian ada biaya appraisal untuk pencarian tanah penggantinya, kemudian nanti ada biaya notaris dan pembayaran pajak. Nilai totalnya itu senilai 1.902.066.863 rupiah.
nanti kami transferkan melalui referensi yang telah ditunjuk untuk menampung begitu. Nah, nanti tinggal mungkin bisa dibuatkan KKP atau seperti apa, nanti caranya berapa bisa dilakukan atau disampaikan ya. Nanti harus ada rekomendasi dari Pak Panelu dan dari Dinas Tata Ruang Sleman. Dua itu yang rekomendasikan, nanti baru dana tersebut bisa ditarik untuk biaya-biaya lain tersebut. Nah, untuk lokasinya Mas Jamal, lokasinya ada di Pulau 1, kebetulan satu blok ada dengan bidang ya. Next Mas Jamal. Nah, seperti itu yang saya lokasi warna kuning itu satu blok tanah desa yang terkenal, ada 9 bidang di situ seluas 1,2 hektar sekian. Kebetulan untuk jadi satu di situ, ya mau nggak mau itu harus terkenal. Kalau bisa di BOG kota atau selatan juga, itu pasti akan membuat geometri jalan tolnya jadi tidak bagus. Jadi mempengaruhi keselamatan lalu lintas jalan tol juga. Nah, untuk kelengkapan dan kebiasaan desa itu ada beberapa item ya. Jadi karena kami minta uangnya itu ke Elma, nanti Elma juga memberikan persyaratan, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dokumen pendukungnya. Jadi yang pertama harus ada dokumen kepemilikan atau penguasaan tanah yang diatur perundang-undangan. Yang kami maksud itu sertifikat pakai lagi itu alamat sekian itu ada kopinya dulu. Kemudian yang kedua ada surat izin tukar menukar dari gubernur. Nah, untuk mendapatkan surat izin tukar menukar dari gubernur ini salah satu hal yang harus kita lalui yaitu muskal ini. Kemudian nanti ada susulannya beberapa item yang harus kita penuhi juga. Kemudian yang ketiga ada peraturan atau ketetapan dari bupati atau wali kota mengenai penggunaan sisa uang dan kerugian. Nah, ini maksudnya kalau di tempat lain ya mungkin ini berbeda di UPI karena di Senewa. Kalau di tempat lain itu perlu adanya pergub ini untuk mengatur, bisa tapi untuk mencari tanah pengganti itu kan 22 miliar sekian, 22 miliar 100 juta seperti itu. Ternyata pas kita belanjakan tanahnya itu nilainya hanya 22 miliar 50 juta. Nah, kan masih ada di sisa 50 juta nih. Nah, itu biasanya kalau di wilayah lain, di provinsi lain itu ada peraturan bupati yang mengatur hal tersebut. Jadi 50 juta itu kalau dibelikan tanah kan kesusahan. Kita mau beli tanah 50 juta paling berapa meter doang, dan pasti nggak ada jual juga di situ. Nah, itu nanti biasanya di sana uang 50 juta itu biasa ilustrasikan ini bisa diberikan kepada pemerintah desa atau di sini kalau lahan untuk pembangunan desa apa seperti itu, atau masuk APBD seperti itu bisa. Tapi saya kurang tahu kalau di DIY seperti apa, nanti bisa kita bicarakan terkait peraturan bupati tersebut. Kemudian ada dokumen kepemilikan yang dibutuhkan adalah KTP kepala desa atau Pak Lurah di sini yang telah dilegalisir oleh kepala pertanahan. Yang kedua ada SK-nya pengangkatan sebagai kepala kelurahan, itu dibutuhkan juga. Yang next measurement. Nah, kemudian dalam hal pemberian dan kerugian diberikan dalam bentuk uang, bupati diharapkan dapat melampirkan surat rekomendasi yang memuat hal sebagai berikut. Yang pertama, bupati menunjuk instansi yang berwenang seperti yang saya sampaikan tadi untuk melaksanakan pengawasan dan bimbingan teknis pelaksanaan penggunaan uang dan kerugian. Terkait bimbingan teknis mungkin tadi ada bimbingan teknis dari Dispertarus Sleman terkait tata cara pelepasan tanah desa ini. Tadi saya dapat info dari Gubernur Sleman, ini sudah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, dalam pencarian uang dan kerugian akan mendapat rekomendasi dari camat atau panelu kalau di sini dan instansi yang ditunjuk sebagai pengawas penggunaan uang dan kerugian tersebut, supaya kita sama-sama paham di Bapak Ibu sekalian. Soalnya ini banyak istilahnya banyak matanya yang melihat di sini, karena yang memang ini uang yang sangat besar, jadi memang untuk penggunaannya sebisa mungkin sedikit
sebijak mungkin dan sehati-hati mungkin, karena ini cukup sensitif, karena nilainya cukup besar juga. Harapannya sih semoga nanti lancar ya Bapak Ibu sekalian untuk pelepasannya ini, dan untuk pencarian tanah penggantinya semoga bisa dapat tanah yang lebih baik lagi. Kalau saya sampaikan di provinsi lain juga, karena kami juga mereka di Jawa Tengah, alhamdulillah rata-rata desa yang terkena tanah kas desanya itu bisa mencari luasannya itu bisa sampai 2 kali lipat. Harapan kami juga seperti itu di sini, dari luasan 1,2 hektar itu kalau dibelanjakan mungkin spot-spot atau seperti apa bisa sampai 2 hektaran sekian. Ya, jadi untuk menunjang ekonomi warga juga bisa lebih baik lagi harapannya. Next, Mas Jamal. Ini saya tambah saja dari teman. Jadi dari teman pun di nomor 6 ini yang saya berikan orang itu disebutkan, teman juga saya menunjukkan pada saat dilakukan pelepasan hak sebagai langkah pengawasan disaksikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk provinsi lain. Ya. Kalau di sini sepertinya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang baik provinsi maupun kabupaten serta camat atau panelu terkait. Jadi ketika nanti dilakukan pelepasan hak itu nanti Pak Panelu, Pak Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang provinsi dan kabupaten ikut mendampingi, ikut menyaksikan istilahnya seperti itu, bahwa tanah tersebut memang telah dilepaskan dan sehari setelahnya akan dibayarkan pun melalui rekening pemerintah kelurahan di sini. Nah itu nanti banyak kemungkinan adalah BNI sesuai dengan yang telah ditunjuk di sini. Next, masalah. Nah ini checklist lainnya kelengkapan berkas untuk izin pelepasan gubernurnya di luar yang diminta Elman tadi ya Bapak Ibu. Jadi sebelum terbit izin pelepasan dari gubernur, nah ini kita sudah melengkapi beberapa persyaratan. Yang pertama ada permohonan dari lembaga pemerintahan atau pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Maksudnya adalah kami saat yang membutuhkan tanah mengajukan surat permohonan kepada kepala kelurahan atau palurah. Nah ini kami suratnya sudah bawa, nanti bisa kami serahkan. Kemudian yang kedua ada fotokopi KTP pemohon yang telah dimedialisasi, itu juga telah kami lampirkan. Kemudian yang ketiga peraturan pembentukan kelembagaan, karena ini PUPR mungkin cukup dengan SK pengangkatan PPK saja. Yang keempat ada permohonan dari kepala desa kepada Gubernur DIY melalui Bupati Sleman. Nah ini nanti bisa sama-sama kita susun bersama. Kemudian yang kelima ada proposal, kami juga sudah siapkan. Salah satu isinya atau rangkumannya seperti yang telah saya paparkan tadi. Kemudian ada keputusan kepala kelurahan atau keputusan lurah. Kemudian yang ke-7 ada keputusan BPK atau Badan Pemusyawaratan Kelurahan yang berisi persetujuan terhadap pelepasan tersebut, ya, persetujuan dari tanah-tanah yang akan dilepaskan tersebut. Kemudian yang ke-8 ada dana lokasi. Yang ke-9 ada peraturan kelurahan. Mungkin di setiap kelurahan bisa dibuat, ya, peraturan kelurahan itu. Yang ke-10 ada rekomendasi dari Bapak Panelu. Yang ke-11 fotokopi SHP atau itemnya. Yang ke-12 surat pernyataan dari pemerintah kelurahan bahwa tanah desa yang dimohonkan izin memang benar dalam penguasaan pemerintah kelurahan dan tidak sedang dalam sengketa. Kemudian yang ke-13 ada daftar hadir dan berita acara pematuran sosialisasi dengan warga yang sedang kita lalui bersama ini. Nanti mungkin dari acara akan disiapkan berita acaranya. Yang ke-14 ini ada rekomendasi kesesuaian tata ruang. Namun dari hasil rapat di Harper kemarin untuk nomor 14 ini tidak perlu dilampirkan, ya.
bersama dengan ini mungkin kemarin dari teman kami Pak Ali mungkin sudah melampirkan atau menyerahkan contoh pemberkasan untuk izin pelepasan tanah desa ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Disportaris Sleman. Insya Allah itu sudah istilahnya sudah memenuhi persyaratan. Tinggal kita contek saja mungkin pasal-pasalnya, isi-isinya apa tinggal disesuaikan sesuai dengan desa Kelurahan Jatiwangi ini. Langsung kesimpulan. Sebelum saya ini mungkin saya simpulkan dulu dari paparan kami. Yang pertama terhadap objek tanah desa diperlukan percepatan pelepasan aset tanah desa guna mendukung jalannya proyek jalan tol Yogyakarta Bawen 1. Yang kedua, objek tanah desa Kelurahan Jatiwangi yang terlintas di jalan tol Yogyakarta Bawen sebanyak 9 bidang tanah dengan luas keseluruhan 12.644 meter persegi dengan nilai total ganti kerugian sebesar 24.010.721.863 rupiah. Kemudian yang ketiga, dalam persetujuan gubernur tentang pelepasan aset tanah desa kiranya mencantumkan permohonan dalam bentuk uang apabila dalam pencarian tanah pengganti memerlukan waktu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuan, doa dan kedua Bapak Ibu sekalian sehingga dalam proses pengadaan tanah ini. Demikian tadi liputan saya kali ini tentang pelepasan tanah kas desa yang tadi sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Ketua PPK Proyek Jalan Tol Jogja Bawen, Bapak Galih. Mudah-mudahan progres pembebasan tanah ini segera mencapai 100% sehingga nantinya proyek Jalan Tol Jogja Bawen ini dapat segera terrealisir. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu ya, dan monggo nanti untuk bisa like, share, and comment. Dan selamat bertemu kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.